Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tevela Desin Kurniawan dengan NPM 136 dari kelompok 9 yang sekarang akan mempresentasikan hasil analisis paper kami dengan judul Post-Harvest Operation for Quality Reservation of Stored Grain. Saya akan membacakan dahulu identitas dari paper ini. Paper ini sendiri berjudul Post-Harvest Operation for Quality Preservation of Stored Grain yang ditulis oleh F. Laurent Lessard dengan afiliasi INRA, Mycology and Food Safety Research Unit, dan Villeneuve d'Ornon, France. Paper ini sendiri diterbitkan tahun 2016 oleh Elsevier Limited dengan sumber Encyclopedia of Food Grains, second edition. Ada juga DOI yang tertera di sini. Pendahuluan dari paper Post-Harvest Operation for Quality Preservation of Stored Grain ini menekankan pentingnya pengelolaan pasca panen yang terfokus pada upaya pencegahan kerusakan mutu serealia sejak panen hingga distribusi ke pengguna akhir. Pendekatan utama yang digunakan adalah Integrated Pest Management atau IPM, yaitu kombinasi dari praktik sanitasi yang baik, langkah preventif, serta penerapan metode fisik, kimia, biologis, dan regulasi fitosanitari. Hal ini penting karena faktor resiko kerusakan itu berbeda di setiap wilayah. Di daerah tropis dan lembab, masalah utamanya adalah serangan kapang dan pembentukan mikotoksin. Sementara di daerah beriklim sedang atau kering, serangan serangga itu menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, metode pencegahan seperti pembersihan, pengeringan, pendinginan, dan pengendalian atmosfer sangat berperan dalam menjaga kualitas butir. Selain itu, paper ini juga menyoroti bahwa penerapan teknologi baru seperti sistem pendukung keputusan berbasis komputer serta pelatihan jarak jauh dapat membantu manajer penyimpanan biji-bijian dalam mengambil langkah yang tepat untuk memperpanjang masa simpan dan menjaga mutu hasil panen, baik di negara maju maupun berkembang. Saya Delvina dengan NPM terakhir 099. Selanjutnya adalah tujuan. Sebenarnya tujuan dari paper ini sendiri tuh udah tertera di papernya. Jadi, tujuan kenapa paper ini dipublikasikan adalah pertama untuk menginformasikan tentang sarana dan alat yang tersedia untuk penerapan praktik manajemen yang aman untuk menjaga kualitas yang disimpan dalam berbagai macam situasi, apapun tingkat perkembangan ekonomi setempat. Yang kedua adalah untuk mendorong pendidikan para manajer penyimpanan biji-bijian dalam kemajuan yang ditawarkan oleh sistem pendukung keputusan berbasis pengetahuan untuk pemilihan, pengurutan, dan pengelolaan operasi pasca panen dan menggunakan alat informasi dan komunikasi baru. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang digunakan oleh paper ini adalah review deskriptif berdasarkan literatur. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dari paper itu membahas berbagai operasi pasca panen dari pengeringan, pendinginan, aerasi, pembersihan, pengendalian hama berdasarkan literatur dan praktik yang sudah ada sebelumnya. Ada banyak rujukan ke penelitian terdahulu model matematis, misalnya isoterm Sopsi, persamaan Chung, Ploss, Henderson, Oswin, serta pedoman teknis seperti FAO, WTO, dan ISO. Dan paper ini juga memberikan penjelasan teknis tentang cara kerja metode pasca panen, tujuan, kelebihan, dan keterbatasannya. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Al-Farizi dengan NPM akhir 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil utama atau hasil temuan dari paper ini. Paper ini tuh menjelaskan bahwa menjaga mutu biji itu lebih penting dan efektif dengan mencegah kerusakan sejak awal, bukan memperbaikinya setelah rusak. Lalu, ada dua faktor kritis yang sangat menentukan aman tidaknya penyimpanan, yaitu air dan suhu. Bila kadar airnya terlalu tinggi atau suhunya terlalu panas, jamur dan serangga pun cepat berkembang. Lalu, paper ini juga menjelaskan bahwa membersihkan biji dari jerami, tanah, atau pecahan biji itu penting untuk mengurangi resiko hotspot atau kontaminasi jamur. Lalu selanjutnya, paper ini menjelaskan bahwa pengeringan bisa menurunkan kadar air hingga level aman. Untuk gandum itu 14% atau kurang dari 14%. Untuk padi dan jagung itu kurang dari 12-13%. Itu tuh syarat utama agar biji tidak cepat rusak. Lalu selanjutnya, paper ini menjelaskan bahwa aerasi dan pendinginan juga bisa membuat serangga itu hampir berhenti. Jadi, ketika suhu biji sudah bisa ditekan, di bawah 12-14 Celcius, pertumbuhan serangga itu hampir berhenti. Lalu, mentoring kualitas juga penting untuk menjaga mutu dari si biji-bijian ini, karena
Ketika kita sudah bisa memantau suhu, kadar air, CO2, dan aktivitas serangga, itu tuh bisa mendeteksi dini sebelum kerusakannya menyebar. Lalu, untuk di negara maju, sudah ada sistem komputer yang dinamakan Decision Support System atau yang disingkat dengan DSS. Jadi, sistem ini tuh membantu untuk manajemen gudang yang memutuskan kapan harus aerasi dan kapan harus fumigasi. Dan bisa banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh Decision Support System ini. Lalu, paper ini menegaskan bahwa penggabungan IPM yang ditambah dengan pemantauan HACCP bisa membuat kualitas biji dari panen hingga konsumsi itu akan baik. Yang dimana kita tahu bahwa dua dari IPM dan HACCP ini dua strategi yang paling efektif untuk menjaga kualitas biji. Mungkin bisa dilanjut. Baik, sebelum memulai presentasi pada kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Konstantinus Bramantio Kristiawan, biasa dipanggil Tio, dari NPM 097. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan yang saya temukan pada paper ini. Yang pertama, paper ini itu mencakup berbagai operasi pasca panen secara rinci. Ada berbagai operasi yang bisa dilakukan untuk menjaga kualitas biji-bijian dengan sebaik mungkin. Misalnya dengan drying, cooling, agitasi, dan lain sebagainya. Itu semua terkandung di paper ini. Lalu yang kedua adalah integrasi dari berbagai disiplin ilmu. Paper ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan menerapkan dan memberikan contoh aplikasinya dalam preservasi biji-bijian, terutama preservasi biji-bijian dalam gudang. Hal ini ditinjau dari segi fisik, biologis, dan kimiawi. Lalu yang ketiga, paper ini menekankan pada pendekatan preventif sebagai solusinya. Metode-metode preservasi yang disertakan pada paper ini lebih ditekankan pada pendekatan preventif. Contohnya dengan membersihkan biji-bijian sebelum penyimpanan di dalam gudang. Lalu yang keempat, paper ini menawarkan sistem pendukung keputusan dan teknologi informasi sebagai solusinya juga. Paper ini menganjurkan penggunaan Decision Support System atau DSS berbasis komersial atau online untuk membantu manajer gudang merancang strategi penyimpanan biji-bijian dengan baik. Paper ini juga menyertakan solusi untuk menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu strateginya. Misalnya, teknologi informasi ini digunakan untuk mendapat dan memproses data untuk disalurkan agar dapat membantu proses preservasi biji-bijian dengan indikator-indikator seperti RH, suhu, kandungan CO2 atau karbon dioksida, dan lain sebagainya. Yang kelima, paper ini menjelaskan kemungkinan atau prospek-prospek yang ada di masa depan. Paper ini mendorong pembaca untuk melakukan brainstorming serta menyertakan bacaan-bacaan yang dapat dibaca lebih lanjut oleh para pembaca juga untuk memantik diskusi lebih lanjut terkait dengan topik utama. Terakhir, paper ini menyertakan berbagai macam ilustrasi pendukung seperti grafik, gambar, data, dan lain sebagainya yang tentunya disertai dengan penjelasan-penjelasannya di appendix. Sekian. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Rizky dengan NPM terakhir 071. Di sini saya akan menjelaskan terkait keterbatasan dalam paper ini. Keterbatasan dalam paper ini yang pertama adalah menggunakan tinjauan naratif. Paper ini adalah review artikel yang berarti melakukan studi dari hasil riset-riset sebelumnya dan dirangkum serta dianalisis, sehingga paper ini tidak melakukan metodologi yang terbarukan. Yang kedua adalah paper ini cenderung ke negara maju. Solusi-solusi yang ditawarkan condong ke negara-negara maju seperti Amerika, Prancis, dan lain-lain. Karena solusi preventif yang ditawarkan itu menggunakan alat dan SDM yang harus memadai, sehingga bagi negara berkembang susah untuk mengadaptasinya. Yang ketiga adalah tidak membahas sisi ekonomi. Solusi yang ditawarkan tidak mengaitkan ke sisi ekonomi seperti harga alat dan SDM-nya. Contohnya adalah teknologi DSS dan monitoring kualitas. Itu membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk dilakukan. Yang keempat adalah tidak kritis terhadap solusi yang ditawarkan. Salah satu solusinya adalah teknologi DSS, yang mana teknologi ini membutuhkan pemeliharaan yang berkala dan data yang akurat untuk terus-menerus, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi dan kalibrasi data dengan baik.
Yang kelima adalah tidak menyertakan contoh nyata. Paper ini tidak memberikan contoh penerapan dari praktik yang ditawarkan dalam skala besar, sehingga paper ini bisa dianggap seperti idealis karena hanya menggunakan studi literatur dan tidak membahas dampak-dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi. Dan yang terakhir adalah kurangnya perspektif manusia. Paper ini berfokus pada aspek teknis dan teknologi, tetapi hanya menyentuh sedikit aspek perilaku manusia seperti adopsi teknologi oleh manajer gudang. Selain itu juga tidak membahas aspek perubahan iklim seperti perubahan siklus dari hama dan jamur akibat dari teknologi dan dari solusi yang ditawarkan. Perkenalkan, nama saya Intania Rizkaira Satria dengan NPM 107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi dari paper ini. Yang pertama, paper ini menyajikan pendekatan manajemen hama terpadu yang menggabungkan berbagai metode pengendalian sesuai dengan kondisi iklim. Nah, setelah di bagian introduction dan pembahasan, paper ini menjelaskan 4 metode utama dalam IPM, seperti kontrol kimia, biologi, fisik, dan kebijakan fitosanitary, yang digunakan secara komplementer sesuai iklim lokal. Nah, contohnya itu ada fokus terkait pengendalian jamur di daerah iklim sedang berbeda dengan pengendalian jamur di iklim lembab tropis, di mana ini menunjukkan adaptasi metode dari IPM. Kemudian yang kedua, menjelaskan pentingnya proses pembersihan biji atau grain cleaning. Nah, bagian khusus grain cleaning ini mendetailkan jenis impuritas yang harus dibersihkan dan dampaknya terhadap kualitas penyimpanan. Kemudian yang ketiga, menyajikan inovasi dalam pemantauan kualitas secara real time menggunakan sistem pendukung keputusan atau Decision Support Systems atau DSS. Nah, paper ini membahas secara mendalam tentang penerapan sistem pendukung keputusan untuk memantau indikator kualitas seperti kadar air, suhu, dan aktivitas hama. Yang keempat, paper ini juga membahas aspek ekonomi dan operasional dalam praktik penyimpanan biji, serta tantangan implementasi teknologi baru di negara berkembang. Dan dari kelompok kami, bila ada pertanyaan, boleh langsung diketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.